Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembahasan yang sama, yaitu pembahasan tugas besar sistem informasi dengan tema forward chaining dengan judul mengecek kerusakan laptop. Pada kali ini saya ingin membahas tentang CRUD beserta codingnya, kemudian coding untuk metode forward chaining. Baik, langsung saja dimulai, yaitu untuk yang pertama, membuat data, create data. Kita demonstrasikan sedikit. Di sini kita memilih ID, memilih ID Lampung beserta nama nama provinsi Lampung. Kemudian kita mengisi ID kabupaten sesuai dengan tabel. Tabelnya kabupaten seperti ini. Jadi ada ID untuk ID kabupaten, kemudian ada kolom untuk nama dan kolom untuk ID provinsi. Kita panggil ID provinsinya Lampung, kita buat ID provinsi baru, di, eh, susunan ID kabupaten, yaitu ID provinsi diikuti ID kabupaten. Semisal di sini ada, saya memilih ID 18, maka ID kabupaten diawali dengan 18, kemudian ditambahi angka berikutnya sebagai ID kabupaten untuk melengkap jadi 4. Misal kita buat 98. Jadi ID 1898 adalah ID provinsi, ID kabupaten yang akan kita buat. ID kabupaten misal kita ingin menambahkan nama Kabupaten Jombang di Lampung. Ketika ditambahkan, maka akan memunculkan notifikasi data berhasil ditambahkan. Ini bisa ditutup. Nah, kemudian kita cek apakah kabupaten yang kita tambahkan itu muncul. Jombang di sini muncul. Berarti penambahan data berhasil. Bagaimana codingnya? Ya, untuk halaman kabupaten akan memunculkan ini, akan memunculkan halaman kabupaten dari coding ini. Kemudian kita input data, kita akan diarahkan ke modal dengan ID input. Nah, modal ini. Jadi kita tidak sampai pindah halaman, cukup pada satu halaman, kemudian ketika input data akan dikembalikan ke halaman ini lagi. Jadi modal ini hasil dari tampilan script ini, input. Kemudian formnya ketika kita isi, ada yang kita isi yaitu ID Prof, ID, dan nama. Ketika kita submit, maka akan menjalankan action ke URL i_kabupaten. Ketika kita lihat di route, i_kabupaten akan mengarahkan ke DB controller, kemudian ke function kabupaten input. Ketika kita dicek ke DB controller, kabupaten input, maka akan mengarahkan ke modal kabupaten, akan dibuatkan data, diinputkan data dengan coding ini, request all. Request all, cara seperti ini adalah fitur Laravel dengan nama mass assignment. Mass assignment di sini kita bisa menjalankan coding ini dengan syarat inputan form di sini, yaitu lebih tepatnya ke name ini, ada name untuk ID, ada untuk nama, dan ada untuk ID proof, harus disamakan dengan nama kolom yang ada di tabel kabupaten. Ada ID proof nama. Ketika sama, maka akan langsung mengarahkan ke kolom-kolom yang sudah sama. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan satu-satu. Itu adalah fitur dari Mass Assignment. Kemudian di sini ada Session Flash untuk menampilkan pesan jika terjadi penambahan data. Nah, kemudian dikembalikan ke kabupaten, di mana
letak munculnya pesan tersebut ada di bagian layout admin. Nah, di sini ada pengecekan. Ketika nanti ada pesan sukses, maka akan memunculkan pesannya di sini H3, tag H3. Kemudian ada tombol untuk menutup. Pesannya jadi sudah ada di controller. Pesannya data berhasil ditambahkan. Oke, langsung dikembalikan ke halaman kabupaten lagi. Seperti yang terjadi pada ini. Nah, ketika cek, ternyata ada. Nah, itu untuk input. Untuk edit, ketika diedit, maka data-data dari satu baris tabel yang ada di halaman kabupaten ini, akan menyesuaikan datanya dari database. Ketika kita ingin mengubah data nama Kabupaten Jombang, nama provinsinya Lampung, maka langsung menyesuaikan. Nah, jadi kita tidak sampai pindah halaman demi efisien, maka tidak memakan banyak waktu dan tidak terlalu banyak memakan source code. Nah, akan muncul ID seperti ini dengan nama kabupaten. Ya, ini nama eh, nama provinsinya. Ketika kita ubah Jombang Maroko misalnya, ketika kita ubah, maka akan memunculkan notifikasi data berhasil diubah. Kita cek apakah memang datanya memang berubah. Kita cek Maroko. Nah, di sini muncul Jombang Maroko, provinsinya Lampung. Jadi pengubahan data berhasil. Kita cek bagaimana codingnya berjalan. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwasannya untuk mengedit data menggunakan tombol edit akan diarahkan ke modal dengan ID edit diikuti dengan ID. Kenapa harus diikuti dengan ID? Untuk penyesuaian data. Jadi ketika per baris di tabel memiliki ID masing-masing. Ketika kita tekan, maka data yang ada pada ID tersebut akan muncul semua pada modal edit. Modal editnya yang ini. Nah, kemudian ada form di dalam edit di sini menyesuaikan form input. Jadi ketika kita menginput, maka kita menginput maka kita juga bisa mengedit. Name-nya sama, name-nya menggunakan ID Pro, ID dan nama menyesuaikan tabel kabupaten. Tapi untuk bedanya di edit di sini yaitu pada value. Jadi sudah ada isinya. Kita tinggal mengubah saja. Isi dari database ini akan ditampilkan di tampilan kabupaten. Di sini ada isi ID Pro, kemudian isinya ID-nya kabupaten, dan isinya nama kabupaten. Nah, begitu. Ketika nanti diinputkan, maka akan menjalankan action U_kabupaten diikuti ID kabupaten yang akan diubah dengan metode post. Untuk KTM ini, metode post sebenarnya digunakan untuk input data. Berhubung Laravel tidak bisa menggunakan metode post ini sebagai tambah data, bukan untuk mengubah data, maka Laravel memiliki solusi, yaitu menambahkan metode lagi dengan nama metode put. Kenapa kok harus ditambahkan? Karena HTML tidak memiliki metode put, adanya metode get dan post. Sedangkan post pada Laravel akan digunakan untuk menambah data, bukan mengubah data. Nah, di sini Laravel memiliki alternatif yaitu menggunakan metode put, menambahkan metode put. Ketika dijalankan, maka akan mengarah ke sini, URL ini. Kita cek URL ini. Nah, URL ini ternyata di sini menggunakan metode put pada root. Ketika URL U_kabupaten diikuti dengan ID, ini diakses, maka akan menjalankan function update yang berada di DB controller. Kita buka DB controller. DB controller kita buka. Nah,
kabupaten update. Nah, di sini menggunakan parameter request dan ID. Ketika ID-nya ketemu, di sini mencari ID pada model kabupaten, model kabupatennya seperti ini. Nah, di sini memanggil tabel kabupaten, kemudian ID-nya tidak perlu auto increment, kemudian tipenya string, timestamp yaitu fitur bawaan Laravel kita matikan. Fitur bawaan Laravel yang apa? Itu fitur bawaan Laravel yang mencetak eh, tanggal dibuat dan tanggal diubahnya data. Jadi kita matikan karena kita nggak pakai fitur ini. Kemudian ada available, artinya eh, kolom-kolom yang bisa diubah, bisa diisi. Yaitu ada kolom ID, ID proof, dan kolom nama. Kemudian di sini ada metode untuk mengakses provinsi menggunakan belongs to karena hubungan antara kabupaten dan provinsi adalah one to many, di mana dalam satu provinsi terdapat banyak kabupaten. Jadi kabupaten di sini menggunakan ID proof sebagai pengenal, sebagai penanda, tanda-tanda bahwasanya kabupaten ini berasal dari provinsi ini. Nah, jadi ini hubungannya one to many untuk provinsi ke kabupaten. Sedangkan untuk kabupaten ke provinsi dibalik saja. Jadi hubungannya yaitu many to one. Banyak kabupaten dalam satu provinsi. Nah, seperti itu untuk penjelasan model. Lanjut, kita akan kembali ke TP controller. Nah, ketika nanti sudah ketemu kabupaten yang ID-nya kita inputkan pada form, maka akan dilakukan perintah mass assignment lagi dengan menyesuaikan form yang name pada form ke nama kolom. Jadi form ini ada ID kabupaten, ada ID pro, ada ID, ada nama. Kita sesuaikan dengan nama kolom-kolom yang ada di tabel kabupaten. Kurang lebih sama cara kerjanya dengan eh, input tadi. Nah, kemudian ketika sudah sukses, maka akan menampilkan pesan data berhasil diubah dan akan diarahkan ke kabupaten lagi. Kemudian kita lanjutkan demonstrasinya untuk penghapusan data. Ketika ingin menghapus data, maka akan muncul pesan konfirmasi untuk penghapusan kabupaten yang dipilih, Jombang Maruku ini. Ketika kita hapus, maka memunculkan notifikasi data berhasil dihapus. Kita cek apakah masih ada Kabupaten Jombang Maruku, ternyata tidak ada. No matching record found. Nah, bagaimana skrip ini bekerja? Nah, mari kita simak. Nah, di sini ada tombol hapus yang mengarah ke modal modal delete yang diikuti dengan ID kabupaten yang akan kita hapus. Mana modalnya? Ini. Nah, modal ini adalah tampilan konfirmasi apakah kita ingin benar-benar menghapus karena kalau misal nanti tidak sengaja tekan maka ini tidak sengaja untuk menekan tombolnya maka data tidak langsung terhapus melainkan muncul konfirmasi. Yakin ingin hapus kabupaten, kabupaten yang akan nama kabupaten yang akan dihapus akan muncul di sini. Ketika kita hapus, maka akan menjalankan action menuju ke URL d_kabupaten diikuti ID kabupaten yang akan dihapus. Kemudian menggunakan metode post sebagai bawaan, sebagai syarat agar form ini bekerja. Kemudian alternatif dari Laravel yaitu menggunakan metode delete. Pada root kita bisa lihat ada metode delete di sini. Ketika URL ini dijalankan, d_kabupaten diikuti dengan ID yang akan dihapus, maka akan menjalankan function kabupaten delete di dalam DB controller. Kita cek di bagian DB controller.
ada function kabupaten delete diikuti dengan ID yang akan dihapus. Kita cari ID yang akan dihapus di kabupaten, apakah ada? Jika ada, maka akan dihapus dan memunculkan pesan data tersebut dihapus, kemudian akan dikembalikan ke halaman kabupaten dengan notifikasi data berhasil dihapus. Nah, seperti itu untuk cara kerja CRUD. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian report. Ketika kita menekan report, nah, maka akan pindah tab dan mendownload eh, hasil ekspor dari tombol ekspor yang sudah kita buat tadi. Seperti ini, terdapat 514 kabupaten di Indonesia berdasarkan database yang sudah dibuat. Bagaimana codingnya? Nah, codingnya di sini, ketika kita menekan tombol ekspor, maka akan diarahkan ke URL export underscore kabupaten dengan target blank. Target blank di sini berfungsi untuk memindahkan tab. Ketika kita mendownload, maka akan pindah tab, tidak akan menimpa tab yang sebelumnya ada. Oke, kemudian kita cek kemana URL ekspor kabupaten ini. Ekspor kabupaten akan ke function kabupaten export di dalam DB controller. Kita cek isi DB controller untuk kabupaten export. Nah, di sini memanggil semua data ada kabupaten model kabupaten, kemudian diikuti oleh eh, variabel baru PDF yang berisikan DOM PDF yang sudah kita pakai di atas ini menggunakan DOM PDF. Kemudian kita gunakan untuk membuat membuat tampilan PDF dari halaman situs kita. Nah, jadi cara kerja dalam PDF yaitu menjadikan sebuah halaman website menjadi file dengan format PDF. Jadi uh, kita lihat di sini tadi, DOM PDF akan mengakses view yaitu view ekspor kabupaten. Ini view ekspor kabupaten. Jadi view ini yang akan dijadikan report oleh DOM PDF. Nah, kemudian datanya, datanya pada report ini, datanya berdasarkan compact kabupaten. Isinya semua data kabupaten. Ketika selesai ditekan, maka akan memiliki nilai kembalian yang akan melakukan perintah download, me- mendownload nama file yang ditentukan di sini .pdf. Jadi ini akan menjadi halaman report dan bisa di-download. Kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Jadi kurang lebih begitu untuk CRUD dan report. Kan ke berikutnya yaitu metode forward chaining. Metode forward chaining penerapannya seperti ini. Ketika kita tombol cek sekarang, kemudian nanti akan muncul beberapa gejala laptop yang dialami oleh pengguna. Seperti layar tidak tampil apa-apa, ada suara beep, selalu stuck pada waktu masuk Windows, dan ada bunyi klik pada laptop. Ketika kita tekan tidak tampil apa-apa dan suara beep. Ketika dicek, maka akan muncul kerusakan yaitu RAM rusak. Nah, pesan ini yang akan selalu berubah-ubah menyesuaikan apa yang diinputkan pengguna. Dari mana ini berasal? Dan ini berasal dari aturan yang ada. Aturan yang ada yaitu RAM rusak dengan gejala yaitu layar tidak tampil apa-apa dan suara beep. Seperti itu. Nah, bagaimana coding ini berjalan? Coding ini berjalan di sini. Di controller. Nah, pada fungsi cek, fungsi cek di sini, dia berfungsi untuk
memproses apa yang diinputkan user. Bisa kita lihat di sini ada gelar data yang berisi tentang model aturan. Model aturan, model aturan bisa kita cek di sini. Model aturan. Nah, ini model aturan yang berisikan tabelnya didefinisikan yaitu aturan, timestampnya kita matikan, dan yang bisa diisi adalah ID rusak dan ID gejala saja. Balik kita ke controller. Nah, di sini untuk menampung seluruh data aturan, tabel aturan. Kemudian kita buat variabel baru aturan dengan array kosong. Ini sebagai wadah yang akan menampung aturan-aturan yang ada di tabel. Jadi, aturan yang ada di tabel akan dimasukkan ke coding dengan fungsi ini. Dengan fungsi ini, aturan yang ada di tabel akan disimpan di dalam coding dengan bentuk array, dalam array. Jadi kita tidak perlu menginputkan aturan di dalam coding secara langsung. Nah, itu akan tidak efisien. Kemudian data bersifat statis, tidak dinamis. Kita tidak bisa mengubah-ubah lewat front end. Harus diubah lewat coding. Maka dengan ini, aturan yang ada di tabel database akan disesuaikan dengan fungsi ini. Kemudian ada gejala, array untuk gejala. Array untuk gejala di sini berfungsi untuk menampung jawaban pengguna. Seperti itu. Jadi jawaban yang dipilih pengguna ketika di front end tadi, di front end ini ya, di front end ini akan ditampung di variabel gejala. Kemudian untuk variabel hasil, yaitu mencocokkan antara aturan yang ada dengan gejala yang diinputkan user dengan fungsi ini. Jadi di sini memanggil aturan, kemudian for each aturan, kemudian for each gejala. Nah, kemudian dicocokkan di sini. Ketika nanti dia cocok, maka akan diberi nilai 1. Ketika tidak, maka akan array yang ada diberikan 1. Kemudian di sini membuat variabel baru untuk penyakit. Penyakit di sini maksudnya kerusakan ya. Jadi eh, untuk di sini pengecekan. Ketika nanti hasilnya, hasil dari ini, hasil dari for each ini, ketika dia lebih dari 0, artinya ada kecocokan dari gejala yang diinputkan dengan penyakit yang ada, akan ditampilkan yang max. Yang max itu maksudnya ketika nanti ada gejala yang diinputkan itu dominan ke suatu penyakit, maka akan diarahkan ke penyakit tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk kerusakan laptop, di sini faktornya memang banyak, walaupun eh, faktornya banyak, walaupun penyakitnya itu semuanya sama. Kebanyakan penyakitnya sama, tapi faktornya itu eh, ketika kerusakannya apa, kemudian nanti gejalanya apa, dia akan mencocokkan, mencocokkan eh, yang paling banyak, yang paling banyak gejala. Jadi kesimpulannya, gejala yang diinputkan user ketika dominan kepada penyakit, kepada aturan yang memiliki gejala terbanyak itu, maka akan dipilih penyakit itu di tabel aturan. Kemudian dari record semua ini akan disimpan di model aturan, di model laporan, mohon maaf, model laporan. Kemudian untuk menampilkan
menampilkan pesan seperti ini tadi, menampilkan pesan di sini menggunakan coding ini, yaitu menggunakan variabel hasil, memanggil model kerusakan, mencocokkan kerusakan apa yang dialami oleh pengguna, kemudian kita cekkan menggunakan relasi relasi yang cocok, yaitu one to many, one-nya ke one-nya ke kerusakan dan many-nya ke laporan, seperti itu. Jadi nanti di laporan ini ID rusak ini akan direlasikan dengan ID yang ada di kerusakan. Jadi seperti itu. Memanggil value nama, namanya dipanggil, kemudian di return ke view laporan compact hasil. Jadi hasil ini untuk biar menampilkan. Untuk tampilannya, jadi di sini. Nah, di sini. Ini untuk menampilkan coding, untuk menampilkan hasil. Jadi kita menggunakan layout main. Kemudian setelah ditampilkan, akan di-record di laporan. Jadi kita di sini tidak menentu siapa saja penggunanya, eh, dan tujuan dari adanya laporan ini kita bisa mengecek kerusakan apa yang paling banyak dialami oleh pengguna. Jadi nanti kita ketika ada kerusakan terbanyak, maka kita akan buatkan tutorial di sini. Nah, ketika kerusakannya mungkin terbanyak, kita akan memberikan solusi kepada pengguna untuk kedepannya. Solusi misalnya eh, kita sediakan marketplace untuk RAM, atau eh, kita sediakan teknisi seperti ini untuk panggilan khusus RAM, seperti itu. Jadi kurang lebih begitu untuk forward chaining. Apabila ada kekurangan, sangat memang kurang karena ini kita dalam tahap belajar. Jadi mohon mohon untuk dimaklumi. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.